Kalau Marcelino saya rasa kan ini juga karena hasil bisa dikatakan, saya nggak tahu ya kenapa di pelatih milih pemain dan sebagainya, kan itu semua adalah kewenangan pelatih. Selama kami di PSSI, Pak Erik itu nggak pernah tuh ada kita bisa cawe-cawe siapapun pelatihnya, Nova sekalipun pelatihnya, mahal masih 17. Nggak boleh tuh ada cawe-cawe untuk pemain, apa orang tertentu untuk masukkan pemain. Jadi ini pilihan dari pelatih, pasti dia punya pertimbangan sendiri kenapa sampai tidak dipilih gitu. Mungkin karena jam bertandingnya belum ada gitu. Jadi itu mungkin yang jadi pertimbangan pelatih. Bisa sudah diumumkan pemain yang akan masuk ke rolling 4. Saya rasa kita semua tahu ya bahwa lapisnya ketat betul, sehingga pasti kita semua nggak nyangka banyak yang ada yang dipanggil, ada yang nggak dipanggil. Ini kan betul-betul bahwa memang sekarang lapis kita untuk masuk ke timnas itu makin bagus. Jadi mereka akan jadi lebih lebih kompetitif, dan Gerald juga, Patrick juga sudah menunjukkan kalau Anda bermain di klub maka Anda akan dinilai dengan baik. Itu adalah langkah yang sangat bagus. Bang, soal Mes Hilbert jadi permainan kenapa nggak ada di sekolah? Udah pasti, karena Mes kan lagi konsentrasi ke klubnya. Bahkan kita tahu di luar saja, di tempat dia bertanya aja, itu teman-teman media itu kan mempertanyakan juga kenapa sampai nggak dimainkan, padahal kualitasnya sangat bagus di sana. Kan kita tahu gara-gara apa? Karena masalah kontrak klubnya. Jadi kita nggak mau dia kehilangan konsentrasi, karena konsentrasi di sepak bola, konsentrasi sangat penting. Sehingga wajar kalau Mes kita kasih waktu, kasih ruang untuk bisa konsentrasi di permasalahannya. Mepetnya persiapan gimana, Bang? Ini kan mepet banget untuk berkumpul, timnas berkumpul, terus kemudian menjalani lag pertama. Itu yang sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saat ini untuk TC itu udah bukan lagi seperti dulu. Nggak bisa lagi kita, karena pemain-pemain kita itu semua banyak yang abroad, banyak yang di liga-liga yang nggak mungkin melepas mereka untuk TC. Nggak ada lagi tuh ceritanya kita bisa TC 2 bulan, TC 3 bulan, nggak ada lagi. Memang ini yang berat bagi kita, tapi ya dibandingkan misalnya Irak gitu ya, atau Arab Saudi, memang mereka punya waktu untuk TC. Kalau kita kan nggak punya, nggak mungkin teman-teman kita misalnya misalnya yang di luar Jai-Jazz misalnya, lagi main di kompetisi liga dipanggil oleh timnas, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin klubnya melepasnya gitu, atau pas atau juga ke teman-teman yang lain lah, pemain-pemain kita yang lain. Jadi sangat sulit bagi mereka untuk melepas pemain, dan lagi seperti dulu. Itu kondisi real yang nggak bisa kita pungkiri gitu loh. Jadi itulah yang harus dikemas oleh Patrick dan tim pelatihan untuk bisa nantinya bisa bicara banyak di cedera. Marcelino, Bang, gimana? Apakah masih pemulihan cedera atau bagaimana, Bang? Kalau Marcelino saya rasa kan ini juga karena hasil bisa dikatakan, saya nggak tahu ya kenapa di pelatih milih pemain dan sebagainya, kan itu semua adalah kewenangan pelatih. Selama kami di PSSI, Pak Erik itu nggak pernah tuh ada kita bisa cawe-cawe siapapun pelatihnya, Nova sekalipun pelatihnya, mahal masih 17. Nggak boleh tuh ada cawe-cawe untuk pemain, apa orang tertentu untuk masukkan pemain. Jadi ini pilihan dari pelatih, pasti dia punya pertimbangan sendiri kenapa sampai tidak dipilih gitu. Mungkin karena jam bertandingnya belum ada gitu. Jadi itu mungkin yang jadi pertimbangan pelatih, di samping mungkin hasil evaluasi kemarin waktu kita uji coba waktu kita friendly match di MSD lawan KIP dan lawan Lebanon. Jadi tim kumpul kapan terus berangkat ke Arab Saudi, Pak? Kemungkinan udah mulai bertahap ya.
tanggal 1, tanggal 2 itu udah mulai tuh. Dari Indonesia mungkin ya Bang, karena Ya, Liga juga. ya, jadi bertahap dua akan ke sana. Kan kita udah kosong ya, libur kompetisi kita, mungkin dia akan ke sana juga. Kemudian oh ya, ini tolong juga, perlu banget kami sampaikan. Sampai hari ini kita dapat jatah 8% dari jatah kursi yang ada di stadion. Itu 8% dari itu adalah sekitar, karena kalau full dia 50.000. Jadi totalnya sekitar 4.000. Nah, tolong kepada masyarakat Indonesia yang beli tiket di sana, tolong hati-hati beli tiket yang kalau itu adalah haknya teman-teman dari supporter Arab Saudi. Nanti kalau Anda beli di sana, seperti pengalaman kita pernah sebelumnya, itu kursinya nggak ditempati di situ. Dia akan, teman-teman kalau pakai merah, teman-teman akan digeser ke supporter yang ada Indonesianya. Nah, ketika digeser ke sana, bayangin tuh, kursi bebas. Jadi duduknya nanti akan menumpuk di sana. Misalnya 4.000 dibeli, yang udah kita beli, kemudian ada yang lain, yang yang di luar itu beli di luar dari itu adalah jatahnya Arab Saudi. Kita akan digeser oleh keamanannya itu ke situ. Karena nggak ada sistem kursi, jumlah nomornya nggak ada apalagi. Jadi jangan sampai nih teman-teman di sana ya, kecuali Anda pakaiannya supporter Arab gitu ya, silakan gitu ya. Kalau itu dia mungkin bisa, kalau enggak diusir nanti, digeser. Dengan 8% itu tadi ya, itu menurut PSSI apakah udah ideal atau nggak ideal. Kami minta terus tambahan. Saya kemarin udah koordinasi juga dengan teman-teman di Garuda Diaspora. Saya udah ingatkan sama teman-teman tuh, ayo cepat mulai kumpulkan siapa aja yang kita mau beli tiket, nanti itu kita ajukan. Kami udah beritahu mereka, jadi kami karena apa? Kami sangat koordinasi terus nih. Kami koordinasi terus dengan teman-teman supporter kita yang ada di sana, di Timur Tengah. Jadi Garuda Qatar, Garuda yang lainnya itu kita, baru Garuda di Arab Saudi itu udah kita koordinasi. Kami akan koordinasi terus lagi ngelis berapa jumlah supporter kita yang akan beli tiket. Dan kami akan minta tambahan lagi untuk itu. Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 28 pemain menyambut putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, dalam daftar nama itu tidak ada nama Marcelino Ferdinand yang biasanya dipanggil ke dalam skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi memanggil 28 pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Di bawah Mister Gawang, Marten Pas kembali masuk skuad setelah sempat absen pada FIFA Matchday September lalu akibat cedera. Sementara itu kiper Cremonese Emil Audero masih menjadi pilihan utama ditemani kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi. Kevin Dix, Justin Hubner, Jay Etzes, Rizky Ridho dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di posisi sayap, duet pemain Buriram United Sandy Walsh dan Shane Patinama masuk dalam daftar skuad. Pemain Persib Eliano Reinders juga dipanggil Kluivert. Sementara itu Dean James dan Calvin Verdonk juga masih menjadi pilihan utama. Di lini tengah, Kluivert memanggil sejumlah nama termasuk trio Persib yaitu Tom Haye, Mark Klok, dan Beckham Putra. Menariknya, dalam daftar lini tengah tidak ada nama Marcelino Ferdinand yang biasanya menjadi langganan timnas. Di lini depan, penyerang sayap yang membela FC Utrecht Miliano Jonathans dipanggil dan siap memperkuat timnas Indonesia dalam putaran keempat nanti. Selain itu, Ole Romani akhirnya kembali membela timnas setelah sempat absen akibat cedera.
Mauro Zylstra juga dipanggil kembali Kluivert setelah tampil cukup apik pada FIFA Matchday September lalu. Skuad Garuda akan mengarungi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Indonesia berada di grup B dengan tuan rumah Arab Saudi serta Irak yang akan digelar pada 9 Oktober hingga 12 Oktober mendatang. Dari 28 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert, ada striker andalan skuad Garuda Ole Romani yang masuk dalam skuad tersebut. Sementara kabar kurang baik menimpa bek timnas Indonesia Mels Hilgers nih pemirsa, yang dibekukan FC Twente karena masalah kesepakatan kontrak baru yang tak kunjung diselesaikan. Striker andalan timnas Indonesia Ole Romani yang sebelumnya dikabarkan absen akibat cedera ternyata dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Hadirnya Ole Romani tentu memberikan angin segar bagi ketajaman lini depan Indonesia. Jika kondisi Ole Romani benar-benar sudah membaik, diyakini akan menjadi starter melawan Arab Saudi dan Irak. Ya, sebelumnya setelah operasi Ole membagikan video pemulihannya. Penyerang usia 25 tahun ini nampak melakukan serangkaian latihan ringan untuk pemulihan terhadap cedera bagian ankle-nya. Kehadiran Ole Romani tentu sangat ditunggu skuad Garuda. Apalagi ia telah berhasil mencetak 3 gol dari 4 laga sejak resmi memperkuat timnas Indonesia. Nasib mengantung pemain abro timnas Indonesia Mels Hilgers di FC Twente menjadi sorotan. Sejak awal musim 2025-2026, pemain belakang berusia 24 tahun ini tak kunjung dimainkan oleh pelatih Van der Brom. Total sudah 6 kali pertandingan di Liga Belanda, Hilgers tak masuk dalam skuad FC Twente. Rumor penyebabnya Hilgers tak dimainkan lantaran belum menandatangani perpanjangan kontrak yang akan habis pada musim depan. Hal itu menjadi syarat utama jika Hilgers ingin kembali merumput bersama FC Twente. Situasi ini pun mendapat kritik dari Serikat Pemain Profesional Belanda karena menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan perundungan dari tim kepada Hilgers. Menurut VVCS juga menilai FC Twente telah melakukan tekanan berlebihan kepada Hilgers yang mestinya tidak dilakukan dengan alasan manajemen kontrak. Hilgers memang saat akhir musim ini sudah menunjukkan niat untuk hengkang. Namun sejauh ini belum ada klub yang serius merekrut dirinya. Ia pun kini terjebak di FC Twente karena harus menyelesaikan masa kontrak yang tersisa. Istiqlal bersolawat. Cahaya hati, cahaya Indonesia bersama. Boleh dalam Islam begitu. Jadi anak yang soleh. Sama Allah Subhanahu wa taala. Pupuk keimanan kita. Manusia butuh hikmah. Bangunannya adalah ketakwaan. Solawat Gus Asmi turut dihadiri. Cahaya hati, cahaya Indonesia. Doa untuk bangsa. Eksklusif hanya di iNews.